Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa saat kita makan itu tidak langsung ditelan, harus dikunyah dulu? Bahkan mengunyah makanan lebih lama itu sangat bagus untuk kesehatan tubuh. Mengapa demikian? Jawabannya ada di materi sistem pencernaan pada manusia, di mana sistem pencernaan pada manusia ini dipelajari oleh antara lain siswa kelas 8 semester 1. Nah, sebelum membahas tentang jawaban itu tadi, mereview dulu saluran-saluran pencernaan. Ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, kemudian ada usus 12 jari atau duodenum, setelah itu usus halus, usus besar, anus. Oke. Nah, pencernaan makanan itu sendiri adalah proses mengubah ukuran makanan dari yang semula berbentuk besar atau kasar itu menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus. Dan setelah halus ini dilanjutkan dengan memecah makanan. Artinya apa? Memecah molekul dari kompleks menjadi lebih sederhana dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan dari saluran pencernaan. Jadi ada dua tahap, dikunyah, dihancurkan, setelah hancur kemudian dilanjut dengan memecah molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana oleh enzim. Nah, perlu kalian ketahui, proses mengubah ukuran makanan yang semulanya berbentuk besar atau kasar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus ini adalah merupakan dari tujuan pencernaan mekanik. Sedangkan kelanjutannya mekanik, tujuan mekanik itu adalah memecah makanan dari molekul yang lebih kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim yang dikeluarkan oleh kelenjar-kelenjar pencernaan. Ini adalah merupakan tujuan dari pencernaan kimiawi. Nah, pada video ini kita akan membahas yang pencernaan mekanik. Apa sih sebenarnya tujuan, maksudnya pencernaan mekanik itu? Pencernaan mekanik adalah proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menghancurkan, menelan, meremas. Itu ya. Nah, sekarang kita menuju mengunyah. Ya, jadi yang mengunyah ini dengan bantuan gigi. Jadi mengunyah atau menghancurkan ini adalah memecah makanan menjadi potongan yang lebih kecil, dari kasar menjadi halus ya, dengan bantuan gigi. Tidak hanya gigi, juga lidah. Nah, hal ini akan membantu enzim-enzim pencernaan agar dapat mencerna lebih efisien dan cepat. Jadi membantu pencernaan mekanis di sini membantu pencernaan secara kimiawi. Ada info yang saya dapat anak-anak. Manfaat mengunyah makanan lebih lama ini bagus sekali. Nah, bisa membantu menghindarkan tubuh dari berbagai serangan penyakit. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena proses mengunyah lebih lama ini bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, salah satunya adalah sel kekebalan tubuh TH17. Nah, ini bisa dirangsang melalui proses mengunyah. Jadi dengan mengunyah lebih lama lebih bagus. Oke, yang berikutnya menelan. Kalau menelan ini dibantu oleh lidah. Jadi lidah punya fungsi menelan makanan. Maaf. Nah, selain punya fungsi menelan, juga punya fungsi yang lain untuk lidah, membantu berkomunikasi, sebagai pengecap, dan sebagai indera perasa. Bisa kalian perhatikan di gambar. Yang paling dalam itu pahit, agak keluar tepi kiri kanan ya, asam, kemudian agak ke depan asin kiri kanan, kemudian yang paling ujung adalah ujung tengah adalah manis. Itu lidah sebagai indera perasa. Gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung. Jadi awal tadi gerakan memecah makanan ya, menghancurkan makanan. Setelah itu
makanan diremas, gerakan meremas ini menuju ke lambung. Kenapa kok bisa menuju ke kerongkongan? Awalnya kan dibantu oleh lidah ditelan. Nah, di kerongkongan itu di kerongkongan ada gerakan meremas dan mendorong makanan untuk menuju kemana? Ke organ berikutnya, ke lambung. Jadi gerakan inilah yang disebut peristaltik. Jadi gerakan peristaltik adalah gerakan meremas dan mendorong makanan menuju ke lambung, yang mana dilakukan oleh dinding-dinding kerongkongan yang disebut, nah itu tadi gerakan peristaltik. Bisa kalian lihat di gambar. Nah, ini adalah gerakan peristaltik di kerongkongan. Nah, dengan adanya gerakan kontraksi, yang kontraksi itu mengkerut, kemudian relaksasi. Nah, dengan gerakan kontraksi makanan nanti akan turun. Dengan gerakan kontraksi relaksasi maka makanan akan turun menuju ke lambung. Ini lebih jelas lagi. Jadi pada saat mengkerut kontraksi, pada saat mengembang adalah gerakan mengendor. Nah, dengan gerakan kontraksi relaksasi makanan akan menuju ke organ berikutnya. Kalau dari kerongkongan akan menuju ke lambung. Jadi lebih tepatnya gerakan peristaltik adalah karena adanya otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian, yaitu berkontraksi, relaksasi. Tujuannya apa? Untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya. Jadi gerakan peristaltik ada di kerongkongan menuju ke lambung. Di lambung itu juga ada gerakan meremas-remas lagi, ya. Nah, dengan meremas-remas lagi otomatis makanan ini akan menuju ke organ berikutnya, yaitu duodenum. Nah, perlu kalian ketahui pada saat gerakan menghancurkan, baik itu di mulut, di kerongkongan, di lambung, khususnya di mulut dengan lambung, itu sebelum menuju ke organ berikutnya itu dicerna dulu oleh enzim. Oke, tapi pada video ini khusus membahas yang mekanik dulu. Jadi gerakan meremas, mendorong itu adalah proses pencernaan secara mekanik. Jadi dalam hal ini mekanik itu berlangsung di mulut dibantu oleh gigi dan lidah. Kemudian otot-otot kerongkongan dengan gerakan peristaltik. Kemudian makanan akan menuju ke lambung, itu juga ada gerakan mekanis dengan meremas-remas otot-otot lambung. Jadi makanan menjadi lebih halus lagi dan terdorong makanan menuju ke organ berikutnya. Itu maksud dari mekanis. Jadi mekanis di sini berlangsung di mulut, kerongkongan, dan lambung. Oke. Nah, ini adalah ada animasi mekanis, kalian perhatikan. Nah, dari awal itu ada proses mengunyah, kemudian mengunyah dibantu oleh gigi dan lidah, ya, kemudian ditelan, perhatikan telan. Nah, di kerongkongan itu atau esofagus itu adalah terjadi gerakan peristaltik, perhatikan. Nah, peristaltik. Kemudian di lambung, stomach, itu juga terjadi gerakan meremas-remas lagi. Jadi saya ulang, mekanik ada di mulut, kerongkongan, dan lambung. Oke. Nah, nanti kalau sudah pencernaan mekanis baik di mulut, kemudian kerongkongan, di lambung, tepatnya di mulut, di lambung, itu dibarengi atau dilanjutkan dengan kimiawi. Setelah itu dilanjutkan ke duodenum, di situ juga kimiawi, kemudian menuju ke usus penyerapan, sisanya nanti dibuang, sisa pencernaannya dibuang, ya. Oke, itu tentang pencernaan mekanik pada lambung. Untuk kimia nanti kita bahas pada video berikutnya. Nah, perhatikan ini juga ada animasi lagi. Nah, makanan yang sudah dicerna secara mekanis di mulut, kerongkongan, lambung, kemudian dilanjutkan dengan kimiawi.
sampai di usus halus. Perhatikan, nah diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh oleh plasma darah, tentunya oleh darah, tapi bagian yang cair plasma darah diserap oleh sel-sel tubuh. Perhatikan, nah sampahnya yang diumpamakan warna hitam itu nanti dibuang keluar melalui anus. Oke, itulah pencernaan tentang mekanis. Saya tegaskan lagi, mekanis itu adalah proses menghancurkan, mengubah dari kasar menjadi halus. Nah, dengan cara apa? Mengunyah, meremas, menelan, gitu ya, atau melalui gerakan peristatik kalau di kerongkongan dan di lambung. Nah, untuk yang di mulut dibantu oleh gigi sama lidah. Demikian tentang proses pencernaan makanan yang awalnya dalam bentuk kasar diubah menjadi bentuk yang lebih halus, dibantu oleh gigi, kemudian dilanjutkan dengan bantuan enzim. Oke. Untuk yang dibantu oleh enzim kita jumpa di video berikutnya, yaitu pada pencernaan kimiawi. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.